Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jangan sampai kita berhenti mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, karena Allah tidak pernah berhenti memberikan, menurunkan, menganugerahkan nikmatnya untuk kita semua. Maka mari dengan kita terus bertaqarrub ila Allah, dengan terus kita mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki sikap perilaku kita, kualitas iman dan Islam kita sebagai wujud syukur kita kepadanya. Pemirsa rahimakumullah, dulu ketika iblis dikeluarkan dari surga oleh Allah, dikutuk oleh Allah karena dia membangkang perintahnya, maka di hadapan Allah dia bersumpah dia akan mengajak, menggoda, menjerumuskan anak cucu Adam agar menjadi temannya kelak di neraka. Dan ternyata ancaman itu tidak hanya isapan jempol. Iblis betul-betul melakukan sumpah itu. Bahkan kemudian dia mengirimkan bala tentaranya ke seluruh pelosok bumi ini untuk menggoda iblis, merayu, kemudian agar manusia tidak tunduk lagi kepada Allah, tapi mengikuti hawa nafsunya, yang hawa nafsu itu dipimpin oleh iblis itu. Pemirsa rahimakumullah, tetapi Allah, Zat yang Maha Kuasa, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menyayangi makhluknya, utamanya adalah manusia, tidak kemudian tinggal diam melihat makhluknya terjerumus ke dalam perbuatan dosa, maksiat, sehingga kemudian menjadi teman iblis selamanya di dalam api neraka. Maka kemudian Allah melalui lisan utusannya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, memberikan penjelasan-penjelasan, memberikan cara-cara, rambu-rambu bagaimana manusia bisa menyelamatkan diri dalam kehidupan di dunia ini sampai kehidupan kelak di akhirat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, Rasul menyampaikan, salasun munjiyatun khasyatullahi fis sirri wal alaniyah wal adlu fir ridha wal ghadab wal qasdu fil fakri wal ghina. 3 hal yang menyelamatkan. Yang pertama, takut kepada Allah baik dalam sendirian maupun di hadapan orang banyak. Kemudian yang kedua, bersikap adil saat senang dan marah. Dan yang ketiga, bersikap sederhana atau pertengahan di saat fakir, miskin, maupun ketika kaya. Hadis riwayat Imam Tabarani. Pemirsa rahimakumullah, takut kepada Allah baik dalam keadaan sendiri maupun ketika kita berada di keramaian atau orang banyak merupakan salah satu cara kita untuk menyelamatkan diri kita baik dalam kehidupan di dunia ini sampai kehidupan kelak di akhirat. Yang dimaksud takut kepada Allah tentu takut kalau kita tidak bisa melaksanakan perintah-perintahnya, takut kalau kita tidak bisa meninggalkan larangan-larangannya. Sehingga ketika kita melanggar aturan Allah, ketika kita melakukan
dosa, maksiat, maka tentu kita tidak akan selamat. Utamanya keselamatan kelak di akhirat. Maka siapa yang kemudian paling takut di dunia ini kepada Allah? Tidak ada lain kecuali kekasihnya, yaitu Rasul utusannya Muhammad SAW. Beliau takut kepada Allah karena beliau kenal betul terhadap Allah, zat yang menciptakan alam dan isinya ini. Orang takut kalau dia mengerti siapa yang ditakuti. Maka di dalam sebuah riwayat, ketika Nabi melakukan sholat, kemudian membaca Al-Quran, baca ayat-ayat yang berkaitan dengan azab, berkaitan dengan siksa Allah kelak di akhirat, tidak jarang kemudian Kanjeng Nabi itu menangis, meneteskan air mata karena takut dengan azab itu. Rasul takut pada Allah karena Rasul mengenal Allah. Rasul mengenal azab Allah itu begitu pedih bagi orang yang maksiat, bagi orang yang melanggar aturannya, bagi orang yang meninggalkan syariatnya. Sebaliknya, Rasul takut ketika tidak bisa melakukan perintah-perintahnya, karena orang yang melakukan perintah itu akan Allah ganti dengan kebaikan, bahkan di akhirat kelak akan dimasukkan ke dalam surga. Maka bagaimana bisa kita takut? Tentu kita harus mengenal. Sama dengan sekarang ini kebanyakan orang tidak takut korupsi, tidak takut melakukan atau mencuri, karena dia tidak kenal apa yang akan dia dapatkan ketika dia melakukan yang seperti itu. Andai kata mereka betul-betul kenal mencuri adalah hal dosa, orang yang berdosa akan diberi siksa kelak di akhirat, maka kemudian dia tidak akan melakukan pencurian itu, atau dia tidak akan melakukan korupsi itu karena takut kepada Allah. Dengan takut itulah manusia akan diselamatkan, baik dalam kehidupan di dunia ini sampai kehidupan kelak di akhirat. Pemirsa rahimakumullah, Allah memberikan apresiasi pada orang yang takut kepadanya. Di dalam Al-Quran surat Al-Fatir, surat Fatir ayat ke-28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Orang yang tahu, orang yang berilmu, orang yang mengerti hukum-hukum Allah sehingga mereka takut kepada Allah. Tentu takutnya karena takut tidak bisa meninggalkan larangannya dan takut tidak bisa melakukan apa yang menjadi perintahnya. Dalam hadis yang lain, Kanjeng Nabi juga mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah, taatlah pada Allah di mana saja kamu berada. Ketika kita sendirian, kita melakukan perintah Allah, kita tinggalkan larangan Allah. Ketika kita berada bersama dengan teman-teman, bersama dengan orang lain, berada di dalam sebuah keramaian, kita juga tetap takut pada Allah, karena takut melakukan hal yang dosa dan takut meninggalkan apa yang menjadi syariatnya. Maka di dalam Al-Mulk ayat yang ke-12, Allah menegaskan, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya yang tidak tampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Allah itu ghaib, Allah tidak terlihat oleh mata telanjang kita, tapi kita yakin Allah ada dan kemudian Allah selalu mengawasi kita. Orang yang mengenal Allah, mereka tahu Allah memperhatikan kita, Allah mengetahui kita, Allah melihat kita, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang ada dalam hati pikiran kita, Allah tahu. Dengan demikian tentu orang yang mengerti akan hakikat Allah, maka kemudian dia akan punya rasa takut untuk melakukan hal yang dosa. Dia akan takut ketika harus meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, karena konsekuensi dari meninggalkan
perintah Allah dan kemudian melanggar larangannya, tentu siksa api neraka kelak di akhirat. Pemirsa rahimakumullah, yang kemudian sebagian ulama salaf mengatakan, orang yang takut bukan hanya yang menangis dan menitikkan air mata. Orang yang takut sesungguhnya ialah orang yang meninggalkan apa yang perkara haram dan ia sukai, padahal ia mampu untuk menjalankannya. Artinya orang yang takut, dia punya kesempatan melakukan sesuatu kejahatan dan itu sesuatu yang sangat ia sukai, tetapi dia tidak lakukan walaupun dia mampu melakukannya. Ini yang kemudian disebut dengan takut. Termasuk takut kepada Allah akan menyelamatkan kehidupan kita, baik kehidupan di dunia ini sampai kehidupan kita kelak di akhirat. Pemirsa rahimakumullah, prinsipnya mari kita menjaga ibadah kita, menjaga perilaku kita, menjaga amaliyah kita, ucapan kita dengan kita takut kepada Allah. Artinya takut kalau kita meninggalkan perintah-perintahnya, dan kita takut kalau kita tidak bisa meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Semoga bermanfaat. Kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan 3 hal yang menyelamatkan tadi. Baru kita bahas 1, yaitu takut kepada Allah. Sekali lagi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.